King Sui mendarat di lembah untuk mengeksekusi mayat elang singa emas, mengumpulkan kulit, inti, darah, dan tulangnya. Bahan dari binatang yang bermutasi dengan level seperti itu cukup bagus. Di masa depan, dia bisa menggunakannya secara individual dalam alkimia, dan membiarkan binatang iblisnya mengambil pil untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Bahkan bisa memungkinkan mereka untuk memahami keterampilan dan kemampuan pertempuran khusus. Setelah membunuh keempat pembudidaya ini dari klan Zuoshi, King Sui merasa bahagia sesaat. Sekarang, dia bahkan lebih percaya diri dalam menghadapi gelombang terakhir dari klan Zuoshi. Dalam 3 kesempatan dia telah membunuh 15 orang, lawannya semakin kuat setiap kali, terutama 4 terakhir yang dia temui yang dekat dengan 2 bintang atau telah melebihi kekuatan 2 bintang. Jika bukan karena Ki Kaisar yang mendominasi dan mata emas berapi, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari King Clan, apalagi memenangkannya. Hal lain adalah perlindungan keilahiannya. Teknik ini hanya bisa digunakan sekali sehari. Namun, mengingat betapa menantang surga itu, memiliki batasan seperti itu adalah hal yang normal. Tebasan guntur surgawi, langkah klutmis dan perlindungan keilahian yang dia pelajari dari istana surgawi adalah keterampilan yang sangat praktis yang dapat dia gunakan. Seni pedang istana surgawi adalah satu-satunya yang dia belum menemukan kehebatannya. Namun, King Sui memutuskan untuk tetap mempraktikkannya di masa depan. Bagaimanapun, itu memiliki kata-kata istana surgawi di dalamnya dan seni pedang istana surgawi juga dikenal sebagai seni pedang guntur jatuh. Hanya saja dia tidak tahu kapan dia bisa mencapai tahap yang dia inginkan. Melihat ke langit, King Sui memutuskan untuk mengambil tindakan keesokan harinya. Berpikir tentang apa tujuan klan Zuoshi di kota Green Cloud, mereka harus segera kembali. Dia berdiri di puncak gunung tempat angin dingin bertiup. Angin di puncak gunung akan selalu sangat kencang dan dingin. Namun, bagi seorang kultivator, ini bukanlah apa-apa. Ada kurang dari sebulan untuk tahun baru. Dia berharap dapat mengakhiri pertempuran ini dengan catatan yang baik dan memiliki tahun baru yang baik. Setelah itu, akan menjadi upacara kedewasaan Yuchang. Memikirkan ini, King Sui tersenyum. Dia masih ingat upacara kedewasaan Luan Luan. Belum lama dan sekarang Yuchang juga sudah dewasa. Melihat bagaimana mereka tumbuh dengan bahagia, dia merasa sangat puas. Di dunia ini, seseorang hanya akan dianggap dewasa setelah upacara kedewasaan. Sebelumnya, mereka hanya akan dianggap anak-anak. Di tempat lain, istana surgawi, leluhur tua, kami telah melihat sekeliling dan bahkan menggali sedalam 3 kaki. Zuoshi Yanlang melihat ke arah Zuoshi Zian dan berkata dengan hormat, sekte dengan warisan panjang benar-benar berbeda. Meskipun tidak ada ahli yang kuat, mereka pernah menjadi kuat sebelumnya. Untuk berpikir bahwa mereka masih dapat menemukan tempat tinggal. Saya selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Beritahu semua orang untuk segera kembali, ucap Zuoshi Zian. Iya, kata-kata Zuoshi Zian bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh siapapun di klan Zuoshi. Zuoshi Yanlang mengumpulkan semua orang dari klan Zuoshi, sebelum naik ke elang emas setelah melihat kerusakan mengerikan yang terjadi pada istana surgawi. Dengan kekacauan ini, sepertiga orang telah meninggalkan istana surgawi sementara lebih dari 100.000 orang pulang. Lokasi dari sepertiga yang tersisa tidak diketahui dan banyak klan terkemuka di istana surgawi dibantai. Banyak anggota klan Jin juga telah terbunuh. Namun, seperti bagaimana karakter penting di 9 aula istana surgawi menyembunyikan diri, meskipun mereka yang terbunuh adalah keturunan langsung, itu tidak akan menghalangi perkembangan keluarga mereka. Hanya saja tidak ada yang tahu apakah malapetaka ini baik atau buruk. Lebih dari setengah populasi di istana surgawi hilang, hanya menyisakan beberapa eksekutif untuk menghancurkan otak mereka. Ini adalah pegunungan yang panjang, dan juga pegunungan yang relatif besar di seluruh benua Green Cloud. Mereka yang ingin masuk atau keluar kota Green Cloud harus melewati bentangan pegunungan ini.
Hanya saja gunung ini tandus sehingga tidak ada binatang iblis yang kuat di sini. Banyak tempat di dunia ini terkenal karena terlalu berbahaya atau dipenuhi dengan harta surgawi dan duniawi. Jika tidak ada, akan sulit tempat itu menjadi terkenal. Itu tidak cukup hanya menjadi bentangan pegunungan yang besar karena ada terlalu banyak tempat seperti itu di seluruh dunia 9 benua. King Sui sekarang berdiri di titik tertinggi di daerah itu dan melihat ke arah kota Green Cloud. Dia tahu bahwa sekarang, orang-orang dari klan Zuoshi ada di sana. Keempat yang telah dia bunuh sehari sebelumnya semuanya bergegas dari kota Green Cloud. King Sui merasa bahwa yang lain akan segera datang karena mereka harus tahu bahwa dia berada di negara Pingyang. Ini akan menjadi pertempuran terakhirnya dengan klan Zuoshi, dan yang terberat yang dia temui dalam beberapa tahun terakhir. King Sui berdiri di sana, tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak bisa kalah, dia hanya bisa menang. Lawan harus memiliki setidaknya satu ahli dengan kekuatan 3 bintang, atau bahkan melebihi 3 bintang. Namun, dia merasa bahwa itu seharusnya tidak melebihi kekuatan 4 bintang. Jika hanya 3 bintang, King Sui akan bisa mengalahkan mereka sendiri. Namun, jika mereka mendekati 4 bintang, dia akan berada di tempat yang sulit. Semuanya akan berakhir jika dia ditahan oleh lawan-lawannya. Lagi pula, ada lebih dari 10 dari mereka dan dia merasa bahwa mereka mungkin paling tidak 2 bintang atau lebih. Jika ada 2 di 3 bintang atau lebih tinggi, King Sui khawatir. Waktu berlalu dan segera siang hari. King Sui berencana untuk menunggu di sini sebentar dan berangkat ke kota Green Cloud sebelum langit menjadi gelap. Menjelang sore, King Sui mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Darahnya mulai mendidih saat dia melihat beberapa binatang terbang, tampak sangat kecil dari jauh. Namun, King Sui merasa itu mereka. Pertempuran terakhir akan terjadi, tetapi King Sui tiba-tiba merasa sangat damai. Melihat binatang terbang semakin dekat, King Sui perlahan mengumpulkan semua kekuatannya hingga batasnya. Kali ini, dia tidak bisa ceroboh sama sekali. Dia memanggil Raja Iblis Babi Ngepet dan menemukan tempat terbaik untuk menyembunyikan dirinya. Ketika berhadapan dengan klan seperti itu, King Sui merasa bahwa itu dibenarkan baginya untuk meluncurkan serangan diam-diam. King Sui memegang sekelompok jarum baja dingin yang sebelumnya telah diolah dengan racun. Setidaknya ada 30 dari mereka. Di tangan kirinya, dia memegang bola besi. Dia kemudian hanya menunggu binatang terbang yang semakin dekat dan dekat. Dia berada di tempat yang tinggi dengan punggung menghadap matahari. King Sui dan Raja Iblis Babi Ngepet berada di tempat persembunyian yang sangat strategis. Selain itu, permukaannya miring, jadi bahkan jika lawan terbang melewati mereka, mereka tidak akan bisa melihat King Sui. King Sui secara bertahap menutup matanya dan merilekskan tubuhnya. Dia hanya menggunakan indera spiritualnya yang tajam untuk mengamati sekeliling, sampai ke gemerisik dedaunan yang tertiup angin. King Sui tiba-tiba membuka kedua matanya dengan tiba-tiba dalam kegembiraan. Indera spiritualnya telah mencapai terobosan. Sebelumnya, perasaan itu sangat kabur, tetapi sekarang, inderanya sangat jelas. Kejernihan itu seperti sepasang mata yang ada di mana-mana, mampu melihat ke segala arah dengan sangat jelas. Saat ini, King Sui bahkan lebih percaya diri. Pengertian spiritual sangat penting. Jika itu cukup kuat, itu bisa membuat sedikit perbedaan dalam kemampuan. Kehalusan menit King Sui juga terkait erat dengan kekuatan indera spiritualnya. Sama seperti sekarang, kehebatan indera spiritualnya memungkinkan seluruh lingkungan tercermin dengan jelas dalam pikiran King Sui. Indera spiritual memberinya rasa realitas terkuat. Tiba-tiba, 5 elang emas muncul dalam pengertian spiritual King Sui dengan sangat jelas. Jarak dan sudut mereka sepenuhnya direfleksikan ke King Sui melalui indera spiritualnya. Tingkat kesadaran spiritualnya benar-benar meningkat, dan itu berada pada fase paling krusial. Cengkeraman King Sui pada jarum racun diperketat dan keberadaannya sendiri tiba-tiba muncul dalam arti spiritual. King Sui tercengang sesaat sebelum dia tersenyum. Pada tingkat indera spiritual ini,
dia benar-benar mampu untuk menutup matanya sepenuhnya karena indera spiritual jauh lebih kuat daripada matanya sendiri. Kuak, teriakan elang yang tajam terdengar. King Sui bahkan bisa merasakan orang-orang di atas punggung elang emas besar itu. Penampilan mereka persis sama dengan yang tercermin dalam pengertian spiritual King Sui. Faktanya, apa yang dilihat King Sui adalah gambar yang sebenarnya. Hanya saja metode lain digunakan untuk menggantikan mata. Sudah dekat, King Sui sedang menunggu mereka untuk memasuki jangkauan serangnya. Tubuhnya tampak sedikit gemetar karena kegembiraan. Tiba-tiba, King Sui melihat mata seorang lelaki tua dengan pakaian kuning berkedut. Saat itulah dia juga dengan cepat membuka matanya. Raja Iblis Babi Ngepet yang dia tumpangi segera melepaskan teknik teleportasi seketika. Kelang, King Sui dengan licik pergi ke sudut yang rumit berkat kehebatan indera spiritual yang memungkinkannya menemukan pemandangan terbaik. Saat itulah King Sui menembakkan puluhan jarum yang dia pegang. Siu 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 siu. Ini adalah area serangan efek terkuat dalam teknik senjata tersembunyi miliknya. Siu siu siu. Kecepatan dan akurasinya tak tertandingi. Saat itu, King Sui telah menghabiskan banyak upaya untuk melatih gerakan membunuhnya. Tus 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 tus. Bangsat, kau sedang mendekati kematian. Teriak orang tua berpakaian kuning itu melotot dengan marah dan melambaikan lengan bajunya yang lebar, menciptakan angin kencang. Wush wush. Dia berharap untuk menerbangkan jarum racun King Sui, tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa itu adalah keputusan yang salah. Pupu, kali ini, King Sui telah membayar harga yang mahal juga. Itu adalah setengah dari jumlah total jarum yang direndam dalam racun. Pupu, King Sui sangat senang dengan hasilnya saat dia menyaksikannya. Ada 21 dari mereka dan 5 elang emas, tetapi untuk berpikir bahwa 11 dari mereka dan 4 elang emas terkena. Pada awalnya, King Sui merasa bahwa dia akan dapat memukul sekitar 5 dari mereka, tetapi yang pasti tidak lebih dari 7. Dia bahkan memikirkan kemungkinan bahwa dia mungkin hanya memukul 2 hingga 3 orang. Namun, setelah kesadaran spiritualnya mencapai terobosan, King Sui merasa bahwa hasil ini sangat normal. Tentu saja, dia juga sangat puas dan terkesan dengan kombinasi hebat dari teknik senjata tersembunyi dan senjata beracun. Dia membentuk senjata pembunuh yang hebat. Pada saat itu, mereka yang terkena jarum racun meninggal. Elang emas juga menjerit dan jatuh. Seketika, hanya ada 10 dari 21 orang yang tersisa. Kau ternyata seorang master racun. Wajah lelaki tua yang telah melalui perubahan-perubahan kehidupan dipenuhi dengan amarah, tetapi dia masih membuatnya tenang saat dia berdiri di sana di udara, menatap King Sui. Kematian lebih dari 10 orang menyebabkan orang yang tersisa gelisah. Hanya Zhuo Shizian dan 2 lelaki tua lainnya yang tetap tidak terganggu. Namun, mata mereka tertuju pada King Sui. King Sui memandangi 3 pria tua di depannya. Dia bisa merasakan level mereka berdua. Yang membuat King Sui heran adalah mereka berada di 3 bintang. Dan setelah King Sui merasakan level pria tua berpakaian kuning yang berdiri di tengah, jantungnya berdetak kencang. Untuk berpikir bahwa dia bisa merasakan levelnya. Ini hanya sesuatu yang dapat dilakukan King Sui setelah perasaan spiritualnya semakin kuat. Meskipun itu belum mencapai 4 bintang, itu hanya sedikit jauh. Orang tua yang tampak pendiam mengeluarkan botol porselen putih dan memberikan beberapa pil obat kepada yang lainnya. Ini mungkin tidak bisa berfungsi sebagai pencegahan. Semuanya, kalian harus tetap waspada, dia spesial racun, jaga diri kalian sendiri-sendiri. Ucap sang master. Kami mengerti, jawab mereka. Kelang, kelang. King Sui secara bertahap mengeluarkan pedang biduk dan palu dewa petir, tetapi peningkatan kekuatan 50% tambahan dibatalkan. Namun, yang diinginkan King Sui bukanlah kenaikan 50% itu. Dia menginginkan efek dari rompi lapis baja. Hanya dengan begitu dia akan dapat menangkis serangan dari lawan yang memiliki kekuatan sekitar 4 bintang. Baru-baru ini King Sui memikirkan gagasan untuk memegang 2 senjata berbeda sekaligus.
Di masa lalu, dia terlalu terkekang dan tidak tahu bahwa dia bisa menggunakan palu dewa petir dan pedang biduk secara bersamaan. Aku dianggap setengah master racun sekaligus setengah alkemis. Pil pemulihan pikiran yang kau keluarkan sebelumnya tidak berpengaruh terhadap racun ini. King Sui berkata perlahan. Hahaha, kau benar-benar berhasil mengenali pil pengisian pikiranku. Sepertinya kau benar-benar seorang alkemis. Jawab master tua yang elegan di sebelah pria tua dengan gaun kuning memandang King Sui dan perlahan mengucapkan setiap kata dengan suara yang kuat. Ada 10 orang lagi. King Sui tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berpikir tentang bagaimana dia harus bertempur. Kekuatannya telah meningkat total dan dia juga telah mengaktifkan jimat surgawinya. Dia dengan santai mengeluarkan banyak jimat surgawi lagi dan melemparkannya kepada mereka. Wush, klang klang klang, ahli jimat. Zuo Shixian bergumam sendiri dengan ragu. King Sui mendengarnya, tapi dia tidak mengatakan apapun. Kemampuan jimat surgawi segera mengurangi kekuatan lelaki tua itu hampir 800 negara. Ini membuatnya tidak yakin apakah dia harus merasa senang atau kesal. Dia senang bisa menguranginya begitu banyak, tetapi pada saat yang sama juga kesal karena itu hanya mungkin ketika lawannya memiliki kekuatan yang mencapai tingkat yang menakutkan. Berdiri di atas punggung Raja Iblis Babi Ngepet, dia menggelengkan kepalanya dan berpikir akan lebih baik jika dia memulai gerakan pertama. Vajra menundukkan iblis. Wosh, klang. King Sui merasa lega bahwa Vajra menundukkan iblis sukses. Tampaknya meskipun Raja Iblis Babi Ngepet hanya bisa melemahkan kekuatan lawan sebesar 10%, itu tidak dapat dihindari bahkan untuk pria tua dengan kekuatan 4 bintang. Dalam waktu singkat, kekuatan lelaki tua itu berkurang hampir 3.900 negara. Bahkan Zuo Shixian terkejut dengan itu meski memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia akhirnya mengerti mengapa anggota klannya mampu dibantainya sendiri. Dia melambaikan tangannya dan, klang, tombak panjang muncul di tangannya. Laras tombak tampak seperti terbuat dari kayu kuno yang saling bersilangan sedangkan ujung pedang menyerupai listrik dan guntur. Itu adalah tombak guntur kuno. Tombak guntur kuno yang disempurnakan dengan api magma kuno. Jantung King Sui berdebar kencang. Kali ini, dia benar-benar dalam masalah. Kekuatan asli dari pria tua itu sudah cukup menakutkan sejak awal. Sekarang, dia mendapatkan dirinya sendiri tombak guntur kuno. Legenda mengatakan bahwa serangan tombak guntur kuno seringkali disertai dengan petir dan energi listrik. Dia tidak tahu apakah palu dewa petir mampu memblokirnya. Hal lain yang dia khawatirkan adalah apakah tombak itu akan membantu meningkatkan kekuatan pria tua itu secara signifikan. Tapi saat dia memikirkannya lebih dalam, dia tersenyum pahit di wajahnya. Fungsi asli dari senjata tersebut adalah untuk membantu meningkatkan kekuatan serangan ofensif. Orang tua itu menyerang King Sui seperti batu yang membuka sayapnya. Tombak kuno besar sepanjang 4 meter menerjang ke arah King Sui dengan cahaya berwarna biru ungu. Wush, dum dum dum. Tombak itu menyebabkan serangkaian ledakan saat melewati udara, sungguh mengejutkan. Mata emas berapi, Kaisar Ki, rompi lapis baja, aktif, teriak King Sui. Wos, klang klang klang. Teknik pedang gelombang kelima, teriak King Sui. Siuh, duar, teknik 1000 palu. Duar duar duar. Meskipun King Sui telah secara signifikan melemahkan para pria tua, mereka masih berhasil meledakkan King Sui dengan serangan mereka. Selanjutnya, teknik yang digunakan King Sui adalah 10.000 petir besar. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang lumpuh karenanya. Orang tua itu memperhatikan King Sui saat dia terpesona oleh serangan itu. Meskipun sudut mulut King Sui mulai meneteskan darah, dia tidak terluka parah karenanya. Kilatan cahaya melintas di mata master tua saat dia sekali lagi menyerang ke arah King Sui. Duar, duar. Dia sangat cepat sehingga King Sui hanya bisa memblokirnya dengan palu dewa petirnya. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan pedang biduk untuk melindungi bagian vital tubuhnya. Perbedaan kekuatan antara King Sui dan pria tua itu terlalu besar.
Tombak guntur kuno sudah mengimbangi jumlah kekuatan yang berkurang sebelumnya. Bahkan, rasanya seperti ada peningkatan. Serangannya tidak cukup untuk melawan lawannya dan meskipun dia memiliki pertahanan yang tangguh, dia masih akan mati jika dia terkena di bagian tubuhnya yang rapuh. Kecepatan lawannya terlalu cepat. King Sui sudah berkeringat di punggungnya hanya setelah beberapa bentrokan. Jika bukan karena penilaian yang akurat dari indera spiritualnya, kemungkinan besar dia sudah mati sekarang. King Sui, yang menemukan celah, dengan cepat menelan buah peningkat kelincahan dan pil angin, dan menerima dorongan 1 kali lipat untuk kecepatannya. Baru setelah ini dia merasa sedikit lebih baik. Meskipun demikian, dia hampir tidak bisa menahannya. Memiliki ketangkasan sama dengan memiliki kekuatan. Dengan kecepatan absolut, lawan tidak akan bisa melakukan apapun tidak peduli seberapa kuat mereka. Belum lagi lawannya tidak hanya memiliki kecepatan tinggi, dia juga memiliki keunggulan absolut. Pada tingkat ini, King Sui pasti akan kalah dalam pertandingan. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan teknik lain, dan kekurangan teknik ofensif untuk digunakan melawan orang tua itu. Jika 9 orang lainnya memutuskan untuk melakukan gerakan mereka juga, konsekuensinya tidak terbayangkan. Duar-duar, King Sui tertabrak di dada secara tidak sengaja. Meski memiliki kekuatan pertahanan yang tangguh, dia tetap menyemburkan darah dari serangan itu. Tetapi karena tubuh King Sui yang kuat pulih dengan sendirinya, King Sui tidak merasa itu masalah besar. Kelincahan. King Sui tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika dia sangat mendambakan kelincahan. Langkah Cloud Mist telah digunakan oleh King Sui hingga batasnya. Namun, jarak di antara kekuatan mereka masih terlalu besar. Selanjutnya, King Sui merasa bahwa lawannya mengembangkan beberapa jenis teknik yang dapat membantu meningkatkan kecepatan seseorang. Atau yang lain, dia tidak akan bisa bertahan melawannya setelah menggunakan sepatu tempur lintas benua, pil angin, buah peningkat kelincahan, dan sebagainya. Itu dia. Sukacita tiba-tiba muncul di hati King Sui. Dia tiba-tiba berpikir tentang kartu tikus bayangan 4 telinga yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Setelah menghindari serangan itu sekali lagi, King Sui mengeluarkan kartu kristal dan segera menepuknya ke tubuhnya. Wosh! Pada saat itu, King Sui merasakan perasaan yang samar-samar mengalir ke seluruh tubuhnya. Perasaan itu membuatnya ingin tertawa lepas. Efek, peningkatan kecepatan 1 kali lipat. Efek berlangsung selama 15 menit. Itu bisa ditumpuk dengan teknik pertempuran serupa. Dalam waktu 15 menit, ada peluang tetap untuk memberikan kerusakan ekstra pada target. Awalnya, kecepatan mereka berbeda dalam jumlah yang cukup besar. Tapi itu pasti kurang dari 1 kali lipat. Tapi sekarang, setelah mengalami peningkatan 1 kali lipat dalam kecepatan, King Sui melampaui pria tua itu dalam hal kecepatan. Setelah menghindari serangan pria tua itu dengan mudah, King Sui mengayunkan lengan bajunya dan menembakkan 2 jarum beracun darinya. Siu-siu. Pada saat yang sama, ia juga menggunakan gaya pertama palu Dewa Petir, serangan gemetar surga. Duar. Bahkan Zhuo Shixian sangat prihatin dengan jarum beracun King Sui dan segera menghindarinya. King Sui mengambil kesempatan itu dan menggunakan pedang biduk untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Tebasan petir surgawi. Wush! Cahaya ungu pada pedang biduk segera berbenturan dengan tombak lelaki tua itu. Duar! Itu benar-benar mendorong orang tua itu mundur. King Sui tercengang. Dia memikirkan tentang efek dari kartu kristal tikus bayangan telinga 4 tentang kemungkinan tertentu yang menyebabkan kerusakan ekstra. Dengan kata lain, ada kemungkinan kekuatan ofensif dari serangannya akan berlipat ganda dalam sekejap. Hanya saja tidak jelas seberapa signifikan peningkatan itu. Semakin banyak Zhuo Shixian bertarung, semakin dia merasa cemas. Tidak aneh bagi pemuda yang sangat muda untuk membunuh orang-orang dari klannya dengan kekuatannya saat ini. Dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Zhuo Shiyun. Sebelumnya, dia bahkan memiliki perasaan bahwa King Sui dengan sengaja meninggalkan Zhuo Shiyun di belakang. Demikian pula,
King Sui juga tersenyum dan menatap Zhuo Shiyun yang pucat. Selama ini, King Sui tidak pernah menyukai anak-anak hedonis dari klan aristokrat. Mereka mengandalkan reputasi klan mereka untuk melecehkan orang sebanyak yang mereka suka. Itu mungkin karena Zhuo Shizian tidak berhasil menjatuhkan King Sui begitu cepat. Lelaki tua itu, yang mengeluarkan pil obat sebelumnya, menunjuk ke lelaki tua di sebelahnya dengan matanya dan keduanya menyerang King Sui hampir di waktu yang sama. King Sui juga mengawasi pergerakan para kultivator lainnya. Saat dia melihat kedua pria tua itu bergerak, King Sui tidak berani melambat. Dia dengan cepat mengeluarkan kartu binatang setan kristal lainnya. Aktif, klang, duar. Serangan mereka beradu, membuat mereka semua mundur. Itu untuk sementara dapat meningkatkan kemampuan dan kecepatan pengguna. Setelah mendapatkan dorongan lain dalam kecepatan dan kekuatan serangan, King Sui merasa lebih yakin. Namun, karena durasi efeknya juga sangat terbatas, dia harus menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Jika dia tidak bisa melakukannya, hasilnya tidak akan terbayangkan. Sayangnya, dia tidak lagi memiliki kartu kristal Jiao Giok putih. Jika tidak, efeknya akan lebih baik. Pada saat ini, Zhuo Shizian membentuk manuver mengapit dan perlahan mendekati King Sui. Seni teratai biru, klang-klang-klang. 3 bunga teratai bercahaya muncul di sekitar King Sui. Ini juga hasil dari kultivasinya. Dia mampu dengan terampil mengontrol 3 bunga teratai. Dengan melakukan itu, dia tidak hanya dapat meningkatkan pertahanan mentahnya sebesar 40%, dia juga dapat menggunakannya sebagai perisai untuk melindungi dirinya sendiri dan juga memulai serangan. Tapi saat ini, serangan ofensif sangat buruk. King Sui tahu bahwa situasinya hanya akan memburuk semakin lama pertempuran berlarut-larut. Dia memandang ketiga lelaki tua yang semakin dekat dan dekat dengannya dan berpikir bahwa dia harus membunuh 2 dari mereka. Sasarannya adalah 2 lelaki tua yang bergabung beberapa saat kemudian. Wosh wosh wosh. Bunga teratai emas terus berputar di sekitar King Sui dan dengan sangat cepat, mereka sudah sepenuhnya melindunginya. Hati-hati dengan senjata beracunnya. Zhuo Shizian tiba-tiba berteriak dengan keras. Namun, King Sui tiba-tiba menembakkan 2 bola besi beku yang telah dicelupkan ke dalam racun sebelumnya. Siu-siu. Tetapi pada saat dia memulai serangan, dia benar-benar diselimuti oleh bunga teratai emas. Bola besi meledak, duar. King Sui menembakkan bola besi lainnya ke Zhuo Shizian. Siu-siu. Dia benar-benar menjebak Zhuo Shizian dengan 2 senjata tersembunyi beracun lainnya, dan dengan kasar menyerang kedua pria tua itu. Tanpa disadari, King Sui telah berjuang melalui pertarungan selama beberapa waktu. Dia bisa lagi menggunakan 10.000 petir. Ini juga salah satu alasan penting mengapa King Sui yakin dia bisa membunuh mereka berdua. Tidak semua orang bisa menahan efek melumpuhkan dari 10.000 petir. Slash, King Sui berhasil menusuk salah satu dari mereka. Perlindungan keilahian, teriak King Sui. Duar. King Sui menggunakan perlindungan keilahian untuk memblokir serangan pria tua itu. Di sisi lain, pedang biduk telah menembus tubuh lelaki tua yang lumpuh itu. Pada saat orang tua terakhir yang tersisa berencana untuk mundur, dia merasakan sedikit rasa dingin di lehernya. Tus-tus. Itu adalah teknik pembunuh dari senjata tersembunyi tipe jarum jarak pendek. Menembak 2 sekaligus adalah batas King Sui saat ini. King Sui tersenyum karena dia benar-benar puas dengan prestasinya sendiri. Kekuatan kedua pria tua itu berada di urutan kedua setelah Zhuo Shizian. Sayangnya, setelah dilemahkan oleh King Sui, mereka hanya memiliki sekitar 2 bintang kekuatan yang tersisa. Cukup mudah bagi King Sui untuk membunuh 2 kultivator dengan kekuatan yang bernilai 2 bintang, belum lagi ada banyak teknik tambahan saat ini di tubuh King Sui. Zhuo Shizian yang menghindari senjata tersembunyi menjadi sangat marah hingga dia hampir meludahkan darah saat melihat kekacauan itu. Matanya yang dingin dan tajam tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Lebih dari separuh kultivator terkuat dari klan Zhuo Shi telah dibunuh oleh pemuda yang sangat muda ini. Termasuk Zhuo Shiyun, ada 7 orang tersisa di kejauhan.
Masing-masing dari mereka terlihat sangat pucat. Selain Zhou Xiyun, 6 orang lainnya perlahan-lahan mengelilingi King Sui. Sayangnya, mereka semua diliputi kecemasan. Hasilnya ternyata benar-benar melebihi harapan mereka. Siapapun tahu bahwa begitu seseorang mencapai pangkat tinggi, semua keluarga teman-temannya akan berbagi ketenaran mereka. Pria muda di depan mereka, dia adalah seseorang yang akan mencapai itu. Akan sangat bagus jika dia adalah seseorang dari klan Zuoshi. Zuoshi Zian memandang King Sui sebelum melanjutkan untuk melihat Zuoshi Yun yang pucat. Jika dibandingkan dengannya, para jenius dari Zuoshi klan bahkan tidak sebanding dengan sepasang sandal. Hahaha, kalian lemah, sungguh lemah, ucap King Sui mengejek mereka semua. Dia telah berhasil melemahkan ke-6 orang yang menyerbu ke arahnya berturut-turut. Orang-orang yang tersisa semuanya memiliki kemampuan yang bernilai sekitar 2 bintang, jadi ketika mereka semakin dilemahkan olehnya, kemampuan mereka menjadi kurang dari 1,5 bintang. Nying, King Sui memanggil burung api dan langsung pergi ke keadaan tarian Phoenix dari 9 surga. Wosh wosh, dia menghembuskan api hitam yang intens dan membuat burung api dan Raja Iblis Babi Ngepet menyerang mereka. Satu dari atas, yang lain di bawah. Teknik gajah perkasa. Buom, dum dum dum, kreak kreak. Buom, api neraka. Wosh wosh wosh. Serangga es dan Kaisar Langit Ratu Lebah juga dipanggil olehnya. Tapi dia membuat mereka bertahan pada burung api atau Raja Iblis Babi Ngepet saat mereka terus-menerus memulai serangan unik mereka pada orang-orang dari klan Zuoshi. King Sui di sisi lain, berhadapan dengan Zuoshi Zian. Peluang pertarungan perlahan-lahan mengarah ke King Sui. Duar, huhuhahaha, apakah kau menyesal? King Sui sekali lagi bentrok dengan Zuoshi Zian. Duar, efek peningkatan kerusakan sekali lagi muncul dan dia segera mendorong lawannya. Di sela-sela itu, King Sui terus membumbui Zuoshi Zian dengan senjata tersembunyi miliknya. Bahkan orang-orang yang bertarung di kejauhan terluka oleh mereka. Jika tidak, burung api dan Raja Iblis Babi Ngepet tidak akan bisa bertahan melawan mereka. Jika musuh mendekat, Raja Iblis Babi Ngepet akan menggunakan teknik gajah perkasa. Pada awalnya, salah satu orang tua dari klan Zuoshi dengan cepat berjalan ke depan, tetapi sangat disayangkan, dia diserang oleh serangga es dan dibekukan dan segera terkoyak oleh hentakan gajah perkasa dari Raja Iblis Babi Ngepet. Ini menanamkan semacam ketakutan pada 5 orang lainnya, menyebabkan mereka tidak berani terlalu dekat dengan King Sui. King Sui juga akan menembakkan senjata tersembunyi dengan racun dari waktu ke waktu, membuatnya sangat sulit untuk dilawan dari jarak dekat. Begitu mencapai target, nasib yang menunggu target hanya akan mati. Zuo Xiao, katakan padaku, apa menurutmu kita akan mati hari ini? Ucap salah satu pria tua itu bertanya. Untuk orang-orang dari klan Zuoshi, bahkan jika itu adalah penjaga yang menjaga gerbang, dia akan dipandang oleh orang lain. Kemanapun mereka pergi, mereka akan dihormati oleh orang lain. Siapa yang menyangka akan datang hari di mana mereka didorong mundur seperti ini? Selain itu karena seorang pria muda. Zuoshi Yanlang, jangan ajukan pertanyaan seperti ini. Aku merasa sangat gugup jauh di lubuk hatiku. Saya belum hidup cukup lama untuk mati. Orang tua itu berkata sambil menghela nafas. Mari kita selesaikan kedua binatang iblis ini dulu. Saya menolak untuk mati di bawah kaki kedua binatang iblis ini. Kalian berdua serang dari belakang, dan kalian serang dari kiri, sementara kami berdua menyerang dari depan. Zuo Xiao menginstruksikan sambil melihat ke arah burung api dan Raja Iblis Babi Ngepet raksasa. Baik, di sisi lain, King Sui masih menghadapi sang master tua dan satu tetua. Seni mengejar, klang. King Sui menunggu sampai saat ini untuk menggunakan teknik tambahan yang paling kuat. Seni mengejar menyebabkan kecepatan Zuoshi Zian menurun. Jimat pengikat, jimat penghancur, klang-klang. King Sui menunggu saat yang tepat untuk membunuh para lelaki tua itu. Hanya ada 2 metode untuk melakukannya, apakah dia membunuh mereka dengan racun atau membunuh mereka dengan paksa.
Meskipun racun bisa diandalkan, lawannya sedang memegang tombak guntur kuno yang kuat saat ini. Oleh karena itu, akan sangat sulit bagi senjata tersembunyi miliknya untuk bekerja. Serangan jarum bayangan hanya dapat digunakan dalam jarak pendek dan juga membutuhkan waktu untuk memuat ulang. Adapun bola besi, musuh bisa memblokirnya dengan senjata panjangnya. Bahkan api primordial juga bisa diblokir oleh lawan. Oleh karena itu, dia hanya bisa melawan lawannya dengan kekuatan jika dia ingin membunuhnya. Tapi sekarang, King Sui hanya akan menimbulkan ancaman bagi musuhnya jika dia berada di bawah pengaruh peningkatan kerusakan. Jika dia benar-benar ingin membunuh musuhnya, dia perlu meningkatkan kekuatan serangannya secara signifikan untuk sekali lagi. Pada bentrokan berikutnya, King Sui menggunakan teknik yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Teknik kerusakan parah. Duar. Sayangnya, itu hanya bisa menimbulkan sedikit kerusakan pada musuh. Tapi lebih sering, King Sui akan dihancurkan mundur oleh Zuo Shizian. Tubuhnya sudah lama ternoda oleh darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Hanya saja semakin banyak mereka bentrok, semakin dia terlihat percaya diri. Ini juga salah satu hal yang memotivasi orang-orang dari klan Zuoshi untuk terus berjuang. Anak muda, kau hanya berhasil mendorongku kembali sekali. Meskipun tubuhmu sangat kuat, kau masih kekurangan kekuatan menyerang. Apa gunanya bertahan? Biarkan saya membantu mengakhiri rasa sakitmu. Zuo Shizian berkata sambil mendorong maju kembali King Sui sekali lagi. Duar, Huek. King Sui memuntahkan seteguk darah segar. Sebenarnya, dia juga merasa sedikit tidak berdaya sekarang. Tapi King Sui telah memutuskan untuk bertarung habis-habisan sampai titik darah penghabisan demi orang-orang terdekatnya. Setelah efek kartu kristal menghilang, kekuatannya akan menurun. Efek kartu kristal masih bisa bertahan sekitar 7 menit. King Sui sedang menunggu saat yang tepat. Jika dia berhasil melakukannya tepat waktu, dia akan bisa mengakhiri pertarungan hari ini. King Sui merasakan kekuatan yang akrab muncul dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Mati, teriak King Sui, langsung menembakkan bola besi ke arah kepala tetua yang dari tadi hanya mengamati pertarungan. Wus, duar, tetua, teriak sang master, tapi semua sudah terlambat, tetua itu mati. Dasar bodoh, ucap sang master sangat marah. Energi alam, wash. Saat ini, King Sui memegang palu di tangan kirinya dan pedang biduk di tangan lainnya. Bagaimanapun, pengetahuan yang terkandung di dalamnya sedikit lebih mendalam. Teknik pedang kombinasi juga bisa membantu meningkatkan sedikit kekuatan serangan. Semakin banyak mereka bentrok, Zuo Shizian semakin frustasi. Meski memiliki noda darah di sekujur tubuhnya, pemuda di depannya tidak mau jatuh. Dari waktu ke waktu, dia bahkan akan menggunakan serangan yang bisa melukainya. Tubuhnya sangat kuat, dengan kemampuan pemulihan yang menakutkan. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama mati. Hari ini, hanya kalian yang bisa mati. Ucap King Sui mengusap darah di sudut mulutnya dan tersenyum pada Zuo Shizian. Kekuatan akrab sekali lagi muncul. Secara kebetulan, Zuo Shizian menyerang ke arahnya dengan marah dengan serangannya. Lingkaran di atas tombak menyala dengan cahaya aneh. King Sui di sisi lain, dia mengunci pandangannya di dada musuhnya. Duar, serangkaian suara ledakan terdengar di udara. Aku akan mengambil risiko sekali. Darah di tubuh King Sui terasa seperti mulai terbakar karena hanya ada beberapa nafas waktu yang tersisa. King Sui memanggil burung api dan Raja Iblis Babi Ngepet mendekati tombak guntur musuh. Josh! King Sui menggunakan kehalusan menit sampai batasnya. Tombak menusuknya di sudut dadanya. King Sui di sisi lain, menembus dada musuhnya dengan pedang biduk. Teknik kerusakan parah. Slash! Anehnya, dia benar-benar berhasil menembus tubuhnya dengan satu dorongan. King Sui tercengang. Setelah itu, dia menyadari bahwa efek peningkatan kerusakan dari kartu kristal tikus bayangan 4 telinga telah bergabung dengan efek unik kerusakan kritis dan segera menyebabkan serangan yang 4 kali lebih kuat.
Ia berhasil menembus dada Zhuo Shijian hanya dengan satu serangan. Meskipun King Sui juga ditusuk oleh tombak, dia mengurangi kerusakan seminimal mungkin. Keduanya saling menikam hampir pada saat bersamaan. King Sui lumpuh, tetapi pada saat ini, Raja Iblis Babi Ngepet berhasil membuatnya tepat waktu dengan teknik gajah perkasanya. Setelah burung api menyambut King Sui, ia segera mundur ke belakang dan dengan paksa menarik King Sui dari tombak. Darah King Sui tumpah. Ini juga sesuatu yang disiapkan King Sui sebelumnya. Jika dia tidak melakukannya dan musuhnya tidak mendapatkan luka yang fatal, King Sui hanya akan dibunuh oleh tombak musuh. Ini semua untuk melindungi hidupnya. Tapi King Sui hanya bisa menahan rasa sakit itu. Dia percaya bahwa tombak itu memiliki akar yang bengkok dan persendian yang saling terkait. Luka yang dideritanya beberapa kali lebih parah dari apa yang terlihat. Namun, dia berhasil bertahan hidup. Selama King Sui bisa tetap hidup, dia akan bisa memulihkan dan menyembuhkan dirinya sendiri. Itu sangat berharga. King Sui memiliki darah di sekujur tubuhnya, tetapi dia masih tersenyum bahagia. Kematian lelaki tua ini berarti tersingkirnya klan Zuoshi. Dia mengambil sepotong kelopak bunga Buddha Aura Lotus dan menelannya. Tubuhnya yang rusak pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Orang-orang di sisi berlawanan tercengang saat mereka menatap Zhuo Shijian yang nyaris tidak berdiri di udara. Tombak panjang itu jatuh. Master. Zhuo Shijian berada di ambang kehancuran. Saat dia melihat anggota klan Zuoshi yang tersisa, dia memiliki banyak perasaan campur aduk dan rumit. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Zhuo Shiyun. Zhuo Shiyun di sisi lain, memiliki wajah yang terlihat sepucat kertas. Dia bahkan tidak punya nyali untuk melihat Zhuo Shijian. Pada saat ini, Zhuo Shijian menghela nafas panjang dan sekali lagi menatap mereka. Itu adalah pandangan yang dipenuhi dengan kekecewaan dan keengganan untuk pergi. Tidak pasti apakah dia kecewa dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan seluruh tubuhnya tertunduk. Zhuo Shijian, master leluhur tua klan Zuoshi, meninggal. Luka King Sui pulih dengan sangat cepat. Hanya saja pakaiannya yang berdarah membuatnya terlihat seperti dalam kondisi yang sangat menyesal. Tapi semua ini tidak lagi penting, dia menang. Orang-orang yang tersisa sama seperti awalnya. Sangat mudah baginya untuk membunuh kultivator seperti mereka, yang hanya memiliki kekuatan senilai 1,5 bintang. Efek dari rompi lapis baja belum hilang. Bagaimanapun, itu akan berlangsung selama 1 jam dan itu baru setengah jam. Dia memiliki separuh waktu tersisa. King Sui mengendarai Raja Iblis Babi Ngepet dan segera menggunakan teknik gajah perkasa. Boom, dum dum dum, kreak, kraak, boom. Bagaimana orang-orang dengan kekuatan bernilai 1,5 bintang berani menghadapi gelombang kejut dengan kekuatan yang bernilai 2,5 bintang? King Sui di sisi lain, menggunakan penghindaran berlian seketika untuk membunuh para prajurit yang jatuh karena jebakannya. Sebelumnya, Raja Iblis Babi Ngepet membunuh salah satu kultivator dan melukai salah satu dari mereka. Oleh karena itu, hanya tersisa 4 prajurit yang masih bisa bertarung. Pertempuran itu berubah menjadi pembantaian satu sisi. Boom, kerusakan parah. Teknik pedang kombinasi. Duar. Efek dari kartu kristal binatang iblis telah hilang. Melawan orang-orang ini, King Sui hanya bisa mengabaikan hingga 20% dari serangan mereka dengan kerusakan kritisnya. Namun, teknik pedang kombinasi juga membantu meningkatkan kekuatan ofensifnya sebesar 20% lagi. Jadi jika dia memasukkan teknik penyatuan dengan Raja Iblis Babi Ngepet ke dalamnya, dia akan bisa langsung membunuh mereka. Ini karena pertahanan King Sui yang sangat kuat. Selama mereka tidak mengenai organ vital King Sui, dia tidak akan terancam oleh apapun. Orang terakhir yang dibunuh King Sui adalah Zhuo Shiyun. King Sui yang berdiri di udara perlahan menjadi tenang. Itu dilakukan, semuanya telah berakhir. Pertarungan ini membantu King Sui merasakan banyak hal.
Tidak masalah jika kekuatannya tidak melalui terobosan apapun, dia berhasil menerobos banyak hal dalam pikirannya. Ini seperti ketika Anda membandingkan seseorang yang tidak pernah pergi keluar dengan orang yang pernah pergi ke banyak tempat, mereka akan memiliki banyak pengalaman. Semakin banyak Anda melihat, semakin banyak Anda belajar. Hal yang sama diterapkan pada para pejuang. Pertempuran ini sangat penting bagi King Sui. Setelah dia jatuh, King Sui menyimpan tombak petir. Meskipun itu tidak akan berguna baginya, dia tetap harus menyimpan barang bagus seperti ini. Jika dia memberikannya kepada seseorang, itu akan tetap dianggap membantu seseorang. Inti bagian dalam elang emas menghasilkan banyak barang. Awalnya, King Sui berencana untuk mengeksekusi para mayat binatang iblis, tetapi dia menarik kembali idenya, dan hanya menyimpan mayat-mayat binatang iblis tersebut. Ada banyak peluang baginya untuk melakukannya lain waktu. King Sui melihat ke langit. Dia tidak pergi tetapi kembali ke tempat dekat klan Zuoshi. Dia melihat sekeliling rumah dari jauh serta barang-barang terdekat di sekitarnya. Klan Zuoshi adalah klan terpencil. Itu sudah memiliki populasi kecil untuk memulai. Meskipun dia membunuh cukup banyak anggota mereka terakhir kali, ada beberapa yang berhasil melarikan diri. King Sui ingin menguji keberuntungannya dan melihat apakah ada seseorang dari klan yang akan kembali untuk mengambil harta mereka. Tidak mungkin klan aristokrat tertinggi tidak memiliki harta apapun. King Sui merasa akan sia-sia jika dia menyerah. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menjaga tempat ini selama beberapa hari lagi. Jika dia bisa mendapatkan barang-barang yang ditinggalkan klan Zuoshi, itu pasti akan membantunya menghindari banyak masalah. King Sui turun ke tempat dataran tinggi yang dekat dengan keluarga Zuoshi. Dia telah bersiap untuk tinggal di sini selama beberapa hari untuk mencoba peruntungannya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan barang-barang berharga dari keluarga Zuoshi. Meskipun mengamati dari sini sangat membosankan, tidak masalah jika dia bisa mendapatkan barang-barang berharga itu. Tanpa disadari, waktu berlalu dan langit telah menjadi gelap. Rumah leluhur Zuoshi berada dalam keadaan kacau balau, dengan lingkungan yang sudah berputar di wilayah tanpa manusia. Oleh karena itu, jika ada orang di sekitar, mereka akan menjadi keberadaan yang menjulang tinggi. King Sui terus berada di puncak bukit dan terus berlatih sambil mengamati keluarga Zuoshi untuk aktivitas apapun. King Sui memperlakukan waktu di alam Valet Jade Immortal sebagai hari. Ini karena dia merasa bahwa anggota keluarga Zuoshi hanya akan muncul di malam hari. Hari pertama berlalu begitu saja, tanpa imbalan sama sekali. Namun, King Sui merasa ini sangat normal, karena tidak akan ada kebetulan yang beruntung bahwa ini akan terjadi pada hari pertama dia tiba. Bahkan jika itu adalah penantian 3 hari, 5 hari, 10 hari atau bahkan setengah bulan, tidak dapat menemukan anggota keluarga Zuoshi masih dianggap normal. Pada hari kedua King Sui menghabiskan seluruh waktu hingga sore hari sebelum memasuki alam Valet Jade Immortal. Setelah masuk dia melanjutkan untuk istirahat dan tidur nyenyak sebelum mulai berlatih. Setelah melalui pertarungan yang begitu intens, dia masih belum bisa membuat Storm Gajah Perkasa miliknya menerobos ke Great Perfection Stage. Pertempuran kali ini telah membuat King Sui menyadari bahwa banyak hal, terutama dengan peningkatan kesadaran tempurnya yang luar biasa. Ada juga peningkatan dalam kondisi pikirannya yang membuatnya tetap tenang selama pertempuran sampai-sampai dia bisa memastikan bahwa ekspresinya bahkan tidak berubah. Selain itu, King Sui telah melihat betapa hebatnya racun. Jika bukan karena 5 racun berwarna, King Sui tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Oleh karena itu, dia telah memutuskan untuk memanfaatkan kekuatan racun dengan benar di masa depan. Alam Valet Jade Immortal belum dipromosikan untuk waktu yang cukup lama. Secara tidak jelas, King Sui merasa bahwa alam Valet Jade Immortal tampaknya memiliki hubungan dengan teknik penguatan kuno. Dia telah mandek di tingkat ke-6 dari alam Valet Jade Immortal dan tingkat ke-6 dari teknik penguatan kuno untuk waktu yang sangat lama. Terobosan untuk alam Valet Jade Immortal dan teknik penguatan kuno pada dasarnya tidak akan memakan waktu lama.
Mungkin itu alasan energi rohnya, karena setiap terobosan teknik penguatan kuno secara alami akan membawa promosi besar energi rohnya. Begitu dia dapat menemukan titik terobosan, dia akan dapat mempromosikan alam Valet Jade Immortal ke tingkat berikutnya. Setelah mengalahkan keluarga Zuoshi, reputasi King Sui meningkat. Selama dia ada, tidak ada yang berani menyentuh keluarga King, namun kekuatan keluarga King secara keseluruhan terlalu lemah. Akan jauh lebih baik jika keluarga King memiliki kekuatan yang mirip dengan keluarga Zuoshi. King Sui menggelengkan kepalanya ketika dia tahu bahwa meskipun realisasi keinginannya adalah sebuah kemungkinan, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan bahkan akan membutuhkan dia untuk menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencapainya. Dalam sekejap 3 hari telah berlalu dan masih tidak ada satupun jejak aktivitas. King Sui telah lama memikirkan situasi ini dan tidak merasakan banyak kekecewaan. Dia hanya merasa sedikit kasihan karena dia tidak punya waktu untuk menunggu lama di sini. Sekarang, hari sudah malam dan King Sui berencana untuk kembali ketika langit cerah. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, dia berdiri di atas bukit dan menatap bulan yang cerah dan banyak bintang di langit malam. Tiba-tiba, dia merasa sedikit memikirkan tentang rumah. Baru keluar beberapa hari dan dia benar-benar memikirkan tentang keluarga. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menarik pandangannya sebelum tiba-tiba melihat sosok licik di kejauhan yang jauh dari keluarga Zuoshi. Ini sudah ke-8 kalinya dan King Sui sudah lama mati rasa untuk ini. Ini karena ke-7 kalinya tidak ada hasil, karena hanya beberapa pencuri kecil yang mencoba keberuntungan mereka. Namun karena mereka bertemu dengannya, King Sui secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi. Tetap tenang dan terkumpul, dia meningkatkan kecepatannya dan dengan cepat mengikuti sosok itu. Setelah mengikuti dari kejauhan, King Sui dapat melihat bahwa itu adalah orang tua dan dapat melakukan perjalanan secepat itu hanya dengan satu kaki. Memiliki satu lengan yang cacat, dia mengenakan jubah hitam lebar yang membuatnya tampak sangat menjulang di malam hari. Intuisi King Sui memberitahunya bahwa pria ini harus terkait dengan harta karun, karena dia bisa merasakan bahwa orang ini tampaknya sangat akrab dengan geografi rumah Zuoshi. Sebuah kegembiraan menjalar ke dalam hati King Sui saat dia mengikuti lelaki tua cacat dari tahap awal bela diri dari kejauhan. Dari penampilan dan kekuatan praktisi lama, King Sui dapat menyimpulkan bahwa dia pasti anggota keluarga Zuoshi. Praktisi tua berpakaian hitam ini melakukan perjalanan sampai ke ujung reruntuhan rumah Zuoshi sebelum berhenti. Setelah berhenti, dia mulai berjalan menuju danau raksasa buatan dalam keluarga Zuoshi. Danau. King Sui tampaknya menangkap sesuatu ketika dia melihat praktisi tua itu mengambil mutiara yang menolak air dan menyelam ke dalam air danau. King Sui tidak mengikuti dan diam-diam mengamati sebelum menggunakan indera spiritualnya. Tidak lama kemudian orang tua itu keluar dari danau. Kedua tangannya masih kosong, namun ekspresi bahagia yang tak tertandingi tergantung di wajahnya. King Sui telah menempatkan selusin silek sachet interspatial di alam Valet Jade Immortal. Ini milik beberapa anggota keluarga Zuoshi, namun dia tidak pernah membukanya. Itu bukan karena dia tidak ingin tetapi dia telah melupakannya. Awalnya dia enggan melakukannya dan setelah itu dia lupa. Pada saat ini setelah melihat lelaki tua itu memasuki danau untuk mengambil sesuatu, dia tiba-tiba teringat bahwa dia mungkin sudah mendapatkan beberapa hal dari keluarga Zuoshi. Pasti ada beberapa harta karun dalam interspatial silk sachet milik beberapa orang tua terkuat dari keluarga Zuoshi. Umumnya kebanyakan orang masih akan membawa barang-barang bagus karena mungkin akan digunakan dengan baik dalam beberapa acara khusus. Sambil memikirkan tentang sachet sutra interspatial itu, King Sui dengan hati-hati mengikuti lelaki tua itu saat dia menuju ke pinggiran keluarga Zuoshi. Dari waktu ke waktu orang tua itu akan menoleh untuk melihat sekeliling saat dia terus bergerak maju. Ketika dia menoleh, King Sui memperhatikan bahwa pria tua ini buta pada satu matanya. Yang tersisa berwarna hitam mengilap, menyebabkan orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Siapa sebenarnya dia?
Bagaimana dia dipukuli sampai kondisi yang menyedihkan? King Sui bertanya-tanya. Sampai saat ini, dia merasa bahwa lelaki tua ini adalah anggota keluarga Zuoshi, namun dia harus menjadi sosok yang menyesal di keluarga Zuoshi. Tempat yang dituju lelaki tua itu adalah sebuah lembah di dalam pegunungan. Ada danau besar di tengah lembah yang dikelilingi oleh puncak gunung yang tertutup awan. Setelah memasuki lembah, lelaki tua itu tampaknya lebih berhati-hati, memutar kepalanya 3 kali untuk setiap satu langkah. Pada saat inilah King Sui merasakan banyak fluktuasi yang kuat. Mereka juga dari Martial Saint Stage, dan tampaknya lebih kuat dari orang tua cacat itu. Karena kamu telah mengikutiku, kamu harus menunjukkan dirimu, teman, ucap orang tua itu sambil menoleh dan melihat ke arah batu raksasa di kejauhan. Hahaha, Zuoshi Yang-chan, saya benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan muncul di sini. Lihat, sudah kubilang kalau mengikuti orang ini pasti akan membawa kita ke harta keluarga Zuoshi. Suara tawa yang jujur muncul saat seorang lelaki agak tua melangkah keluar. Jadi bagaimana jika Anda tahu tentang itu, Liu Zilang? Kamu, keluarga Liu adalah keluarga besar nomor 1 di Kabupaten Pingyang dan menyimpan dendam terhadap keluarga Zuoshi karena bersaing dengan kalian semua. Meskipun Anda tidak secara eksplisit mengatakannya, di dalam hati Anda semua selama ini menginginkan kehancuran keluarga Zuoshi kami. Kamu pasti sangat bahagia sekarang, ucap Zuoshi Yang-chan sambil tersenyum palsu ke arah Liu Ziyang. Bagaimanapun juga, keluarga Zuoshi Anda telah dimusnahkan oleh orang lain. Mari kita begini, Anda memberikan harta itu kepada kami keluarga Liu, dan di masa depan saya akan membuat Anda di sisi saya. Aku benar-benar akan membuatmu lebih kaya daripada waktumu di keluarga Zuoshi. Lihat apa yang telah dilakukan keluarga Zuoshi padamu, ucap Liu Ziyang dengan senyum hangat saat dia berjalan menuju Zuoshi Yang-chan. Haha, saya adalah anggota keluarga Zuoshi. Meskipun saya telah mengecewakan mereka, dan mereka semua mati, Anda harus lebih jelas dari saya tentang apa keluarga Liu Anda. Jika saya mengatakan posisi harta itu, Anda akan segera membunuh saya, ucap Zuoshi Yang-chan dengan tawa dingin saat dia melihat ke arah Liu Zilang. Haha, aku akan memberimu akhir yang cepat jika kamu membuka lokasi harta karun. Bagaimana dengan itu? Kata Liu Zilang dengan tenang sambil menahan senyumnya. Hehe, apa menurutmu saat ini kamu adalah tandinganku? Saya sudah tahu selama ini bahwa Anda mengikuti saya, namun saya melakukan ini untuk memikat Anda ke sini. Aku ingin membunuhmu begitu kamu melihat harta karun itu, ucap Zuoshi Yang-chan sambil menertawakan Liu Zilang dengan dingin. Selesai berbicara, Zuoshi Yang-chan melanjutkan berjalan menuju puncak gunung yang biasa-biasa saja, sebelum menghancurkan sebongkah besar batu gunung dengan lambaian tangannya. Menindaklanjuti, dia menggunakan tangannya dan dengan cepat menepuk ke arah batuan mengkilap yang terlihat. Setelah menepuk 99 telapak tangan penuh, permukaan batu yang mengilap itu perlahan terbelah, memperlihatkan tempat sedalam 1 inci di mana lubang kunci berada. Melihat dari kejauhan, King Sui juga tahu bahwa lelaki tua itu telah memasuki danau buatan untuk mengambil kunci perak yang ditempatkan di sana. Melihat Liu Ziyang, Zuoshi Yang-chan mengeluarkan kunci emas terang sepanjang 1 kaki. Memasukkan kunci, dia dengan cepat memutarnya beberapa kali sebelum suara dentingan terdengar. Permukaan batu mengkilap di dekatnya dengan cepat tenggelam, langsung menampakkan pintu setinggi 3 meter. Liu Ziyang, jika kamu punya nyali kamu akan datang, ucap Zuoshi Yang-chan dengan senyum tipis saat dia melihat ke arah Liu Ziyang. Haha, bagaimana saya bisa mengambil risiko untuk hal seperti itu? Keluarlah kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua, jawab Liu Yilang sambil tertawa kecil, wajahnya menunjukkan kepuasan diri. 10 orang keluar berturut-turut, 2 di antaranya adalah pria tua, sedangkan sisanya adalah pria setengah tua. Liu Zilang, karena kamu membodohiku, tidak ada yang bisa mendapatkan harta karun itu. Bahkan jika saya mati,
saya akan mati di dalamnya. Tidak ada yang bisa mendapatkannya, raung Zuoshi Yang Chan sebelum berbalik dan berlari menuju pintu. Orang-orang dari keluarga Liu melongo sebelum bergegas maju. Namun mereka tidak terburu-buru masuk ke pintu. Hanya setelah melihat Zuoshi Yang Chan akan menggunakan kunci untuk menutup pintu besar barulah mereka akhirnya mencapai batasnya dan bergegas ke depan. Namun masih ada 4 orang yang berdiri di depan pintu. Melihat pihak lain bergegas dan tidak dapat menutup pintu, Zuoshi Yang Chan mengeluarkan kunci dan bergegas masuk. Meskipun orang-orang dari keluarga Liu diam-diam merasa khawatir, mereka hanya ragu sejenak sebelum mengikuti di belakangnya. Ini membuatnya tidak bisa berhenti dan mengaktifkan beberapa jebakan di dalam ruang harta karun. Kakak laki-laki kedua, aku merasa ada yang tidak beres tentang ini. Ucap Liu Zilang dengan cepat kepada kedua orang tua itu. Bahaya mengejar kekayaan dan kehormatan. Keluarga Zuoshi cukup bagus untuk menempatkan harta mereka di sini. Selama bertahun-tahun kami, keluarga Liu juga tidak melakukan apa-apa. Kali ini, kami tidak hanya ingin menjadi keluarga besar nomor 1 di Kabupaten Pingyang saat kami kembali, kami bahkan ingin menggunakan harta dari keluarga Zuoshi untuk mendorong kami, keluarga Liu ke tingkat berikutnya. Ucap orang tua yang berdiri di sebelah kiri dengan tegas sambil mengatupkan giginya. Berusaha lebih keras dan bunuh dia sedini mungkin untuk mencegah masalah selanjutnya. Selesai berbicara, Liu Yang mengeluarkan busur besar sepanjang 5 kaki. Warna kuning dan hijau bergabung menjadi satu, setebal pergelangan tangan. Setelah itu, dia mengeluarkan 3 anak panah hitam legam sepanjang 2 meter. Suara mendesing. Zuoshi Yang Chan dengan cermat menghindari panah yang masuk. Ketika dia berbalik, Liu Yang bisa melihat alisnya berkeringat. Ini membuat hati Liu Xiang yang gelisah dan gelisah menjadi tenang. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Tiba-tiba, Zuoshi Yang Chan menghilang di pojok depan. Tidak berani untuk memperlambat, orang-orang dari keluarga Liu dengan cepat bergegas maju. Mereka masih sangat berhati-hati, dan dalam skenario terburuk mereka akan mundur di jalan yang sama dengan yang mereka lalui. Ketika orang-orang dari keluarga Liu sampai di tikungan, mereka berhenti. Setelah sudut ada 1 set pintu, dan Zuoshi Yang Chan sudah tidak terlihat dimanapun. Di dalam pintu ada ruangan yang sangat besar, dan di dalam ruangan itu ada deretan barang yang mempesona. Ruang harta karun.